teacher center karena memang proses pembelajaran atau model pembelajaran yang diaplikasikan di dalam kelas itu hanya memfasilitasi untuk teacher center, tidak student center. Nah, yang ketiga, integrasi literasi dan numerasi di dalam kelas itu masih minim. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau mengajar bisa bersahabat dengan mereka, saya mencoba untuk mendekati mereka. Nah, di dalam pembelajaran saya sambungkan ya Pak, boleh? Saya sambungkan bahwa di dalam PBL yang saya lakukan ini tidak semuanya loh Pak yang merespon dengan baik. Ada juga yang pasif seperti ini Pak. Dia main dengan temannya loyo-loyoan gini, saya mendekatinya Pak. Saya tepuk secara psikologis, saya pegang. Nah, boleh, apakah saya bisa lakukan sekarang Bapak Ibu? Iya, teknik stop ini manfaatnya adalah yang pertama membangun kemampuan merespon sehingga peserta didik itu bisa lebih fokus dan lebih bisa mengenali emosi mereka. Mereka bisa mengelola emosi mereka sehingga ketika masuk dalam kegiatan pembelajaran mereka jadi lebih siap. Karena di sana itu kayaknya jarang sekali, pokoknya nggak pernah saya anak-anak itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Saya suruh ke saya ngomong pakai bahasa Indonesia, coba pakai bahasa Indonesia yang gaul deh, nggak usah yang baku-baku. Encik jangan, malu tuh orang bukan orang Manado, begitu mereka sampaikannya. Jadi itu tantangan saya, tantangan tersendiri buat saya. Yang kemudian karena penggunaan dan pemahaman terhadap bahasa Indonesia kurang, akhirnya keterampilan literasi dan numerasi dari rumah mau ngajar sudah siap nih semuanya. LCD saya di sekolah itu LCD cuma ada satu, jadi gantian sama guru-guru. Terus mau pakai juga harus pakai kabel ini dan itu. Dan ketika sudah LCD di depan kelas itu biasanya langsung mati lampu, otomatis sinyal juga hilang. Itu secara otomatis jadi tantangan buat saya juga. Jadi kayak menurun begitu loh semangat. Nervous ya. Encik tapi jangan tanya-tanya, nggak apa-apa. Bukan kamu yang dilihat, Encik yang dilihat. Oke, saya sudah. Oke. Bentar. Kemudian ada baiknya Bu ya untuk seperti ini itu beberapa yang observer di dalam kelas itu dikeluarkan saja. Dikeluarkan. Siap. Jadi nanti bisa divideokan saja, nggak apa-apa. Oke. Nanti coba namanya adalah lesson study. Jadi bisa mengajarkan materi transportasi, saya ambilnya kereta api. Sementara di daerah saya, Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Selatan, tidak ada yang namanya kereta api. Tidak kontekstual. Kenapa kita tidak mengambil hal-hal yang berhubungan dengan daerah kita, yang berhubungan dengan kearifan lokal? Contoh, makanan daerah, tarian tradisional yang ada di daerah kita, supaya apa? Ini akan membuat siswa lebih tertarik. Biasanya kita kalau belajar itu di buku Kemendikbud itu, jujur buku yang ada itu susah dipahami sama anak-anak. Jadi saya bikin video, saya upload di YouTube saya sendiri tentang materi ini. Saya bagikan linknya ke mereka. 2 hari sebelumnya seperti biasa saya berikan supaya mereka belajar. Terus ada lagi dalam bentuk saya jadikan e-modul gitu, PDF, supaya mereka belajar juga di sekolah. Saya coba aja, ternyata ada 2 kelompok. Encik, saya mau bikin video katanya, boleh tuh jelek-jelek gak apa-apa. Jadi mereka presentasi, ada yang baca presentasinya, yang kedua pakai video presentasi, ada hasilnya nanti, mungkin bisa disampaikan. Itu sih pembaruan saya. Oke, statementnya, closing statementnya? Oke, closing statementnya. Kalau Ki Hajar Dewantara punya pemikiran pendidikan sendiri, saya juga boleh punya pemikiran pendidikan menurut saya ya, Bapak. Literasi dan numerasi. Nah, di mana sih dalam pembelajaran itu seharusnya kita integrasikan literasi dan numerasi? Yang pertama, pada pembukaan. Pembukaan itu sudah ada integrasi, literasi, dan numerasi. Di mana? Bisa kita masukkan ketika kita memberikan persepsi. Yang kedua, pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran, seharusnya di situ PBL dalam pembelajaran matematika, materi aritmetika sosial kelas 7 dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 3 Tinangku. Jadi sebelumnya saya guru matematika di kelas 7. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan di sini, kenapa saya berbagi praktik. Oke, ini
Ini awalnya yang di kertas, ini di bukunya dulu ya, dipindahkan, kemudian dia tempel di dinding kelasnya. Oke, lanjut. Oke, ini refleksi dan dampaknya. Ini kebetulan seminggu sebelum saya buat slide ini, itu operator saya nge-screenshot rapor pendidikan sekolah. Saya lihat ini. Bukan, Bapak Ibu akan menemukan peserta didik yang sering bertanya, Ibu bahasa Inggrisnya ini apa? Ibu bahasa Inggrisnya ini apa? Pengalaman saya tahun kedua ini, bukan mereka lagi yang bertanya. Saya yang bertanya, apa bahasa Inggrisnya siswa? Mereka yang menjawab, student. Dan ini menurut saya sudah luar biasa bagi saya. Oke, Bu Juniati. Tidak perlu lagi membaca buku, tapi sudah harus menggunakan barcode. Jadi ini adalah contoh kecil yang saya gunakan adalah artificial intelligence untuk materi tipe. Yang selanjutnya, di dalam evaluasi untuk pengaplikasian teknologi, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, di situ ada aplikasi Quizzes yang saya gunakan. Menjadi situasi dari judul praktik baik yang saya bawakan pada pagi hari ini, itu yang pertama, ada pembelajaran yang masih teacher center. Guru di dalam kelas masih mengajar secara konvensional, terutama metode ceramah, berdiri di depan kelas, menjelaskan materi yang akhirnya Di sana itu kayaknya jarang sekali, pokoknya nggak pernah saya anak-anak itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Saya suruh ke saya ngomong pakai bahasa Indonesia, coba pakai bahasa Indonesia yang gaul deh, nggak usah yang baku-baku. Encik jangan, malu tuh orang bukan orang Manado, begitu mereka sampaikannya. Jadi itu tantangan saya, tantangan tersendiri buat saya. Yang kemudian karena penggunaan dan pemahaman terhadap bahasa Indonesia kurang, akhirnya keterampilan literasi dan numerasi